Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo 여러분, kembali lagi di channel Kujin Kamre Official. Jadi kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari buku textbox IPS Topik 2024, yaitu kita akan melanjutkan bab 54. Di bab 54 ini pembahasannya adalah tentang sanop anjon mit bukon sucik, ya. Kata sucik itu aturan, bukon kesehatan, mit dan anjon keselamatan sanop industri. Jadi sanop anjon mit bukon sucik artinya adalah aturan kesehatan dan keselamatan industri. Seperti itu. Mari kita bahas. Ini ada percakapan antara dua orang, ya pun dua orang laki-laki. Yang laki-laki pertama ini berkata, 보구를 착용하니까 좀 답답해요. Jadi nikah itu artinya adalah dikarenakan cakyungata artinya adalah mengenakan, dikarenakan mengenakan alat pelindung. 좀 답답해요 artinya adalah 좀 itu sedikit pengap atau sedikit sesak. Lalu yang laki-laki ini menanggapi 비질환 등을 예방하기 위한 것이니까. Jadi dikarenakan hal untuk, ya kata kot itu hal, jadi dikarenakan hal untuk kita artikan adalah dikarenakan untuk yebang hak itu mencegah, ya, dikarenakan untuk mencegah penyakit paru-paru. Kata jilwan itu adalah penyakit paru-paru. Kok itu artinya adalah mutlak, ya, mutlak atau wajib. cakyong haseo mengenakannya, wajib kenakanlah gitu ya, karena ini seo perintah, ya, wajib kenakanlah. Lalu membuat tata bahasa yang akan kita pelajari di bab 54 ini adalah bentuknya turuk kata, itu artinya adalah melakukan supaya. Kata turuk itu supaya. Kalau turuk kata melakukan supaya atau membuat supaya, atau bisa juga kita artikan adalah berusaha supaya. Selanjutnya, pola kalimat selanjutnya adalah bentuknya kiwie, artinya adalah untuk atau bertujuan untuk, ya. Terus ini Owi kosakatanya itu adalah tentang anjon mit bukon sucik. Sucik itu adalah aturan, kesehatan, dan keselamatan. Selanjutnya, kosakata selanjutnya adalah tentang sanop jehe yebang wian junsu sahang. Jadi sahang itu adalah hal, ya. Hal yang harus ditaati, hal yang ditaati, wian itu untuk mencegah kecelakaan industri. Selanjutnya munwawa jangbo budaya dan informasinya itu adalah tentang tepiro pyoji. Pyoji itu artinya adalah tanda atau petunjuk. Tepiro pyoji artinya adalah tanda jalur evakuasi. Selanjutnya, haksok mokyo target pembelajaran atau tujuan pembelajaran di bab 54 ini adalah tentang anjon mit bukon sucike demut kote tapal suita. Suit itu bisa, kita dituntut untuk bisa, mut itu bertanya dan menjawab tentang aturan kesehatan dan keselamatan. Selanjutnya, tujuan yang kedua itu adalah sanaje ye bangel wian junsu sangel malal suita. Kita dituntut untuk bisa berbicara atau bisa mengatakan hal yang dipatuhi untuk mencegah kecelakaan industri. Selanjutnya yang owi, ya 여러분, yang kosakata satu ini. Kosakata satu adalah tentang anjon mit bukon sucik. Sucik itu aturan, bukon itu adalah kesehatan, mit itu dan anjon keselamatan. Jadi anjon mit bukon sucik adalah aturan kesehatan dan keselamatan. Mari kita bahas. 흡연이나 음식물 섭취를 하지 않다. 섭취하다 itu adalah mengkonsumsi. Kalau 섭취를 하지 않다 artinya adalah tidak mengkonsumsi makanan, minuman, ataupun merokok. Ya, selanjutnya wangi cangcirel kyoda itu menyalakan alat pertukaran udara atau menyalakan ventilator. Jadi ini ya, alat pertukaran udara atau ventilator. Selanjutnya 작업후에 샤워하다 itu artinya adalah mandi setelah kerja. Selanjutnya ini ada kata wahak mulcil itu bahan kimia. Terus ini kain 보호구를 착용하다 itu menggunakan alat pelindung pribadi. Maksudnya itu menggunakan alat pelindung diri. 출입 금지 장소에 들어가지 않다 itu tidak masuk atau jangan masuk, ya. Jangan masuk ke tempat larangan masuk. Maksudnya itu jangan masuk ke tempat yang ada
perintah atau ada tanda larangan masuk ya. Terus Habyanina 음식물 섭취를 하지 않다 itu tidak mengkonsumsi makanan, minuman ataupun merokok. Itu ya kata sokmyon ya. Sokmyon itu artinya adalah asbes ya. Kita artikan ini kung sajang itu adalah tengah dalam pembangunan ya. Kata kung sajang tengah dibangun ya, atau tengah dalam masa pembangunan atau rekonstruksi. Kwangkeja we ya, we itu adalah selain kwangkeja itu adalah orang yang berkepentingan. Selain orang yang berkepentingan, julip gemji itu dilarang masuk. Songmyon jikep heje chung itu tengah ya. Kata heje itu adalah pembongkaran, tengah pembongkaran ataupun cuikup itu penanganan ya, penanganan asbes. Jadi songmyon cuikup heje chung itu adalah tengah pembongkaran atau penanganan asbes. Kata songmyon itu artinya adalah asbes. Selanjutnya, kuimakerel jakyongata artinya adalah mengenakan penutup telinga. Kata som itu kebisingan. Terus ini ada kata milpie 공간 itu adalah ruangan. Kata milpie itu adalah ruangan yang terbatas atau ruangan yang tertutup. Ya, kosakatanya ada wanggi 장치를 켜다, menyalakan ventilator atau menyalakan alat pertukaran udara. Selanjutnya kwangkejawe julip gemji ya. Kwangkeja itu adalah yang berkepentingan. W itu selain yang berkepentingan itu dilarang masuk. Kata wiyom itu berbahaya. Julip gemji dilarang masuk. 장소에 들어가지 않다. Maksudnya itu kita tidak pergi masuk atau tidak masuk ke tempat yang ada tulisan julip gemji atau ada tulisan dilarang masuk. Selanjutnya ini ada kata wangbi 장치를 켜다, menyalakan ventilator. Ini 산소 부족시 작업을 중단하고 대비하다. Jadi 중단하다 itu menyetop ya, menyetop atau memberhentikan pekerjaan ya, atau menyetop pekerjaan pada waktu kekurangan. Kata bujuk itu kekurangan sanso oksigen. Terkata 대비하다 itu menghindar. Jadi menyetop pekerjaan pada waktu kekurangan oksigen, kemudian menghindar atau mengungsi. Selanjutnya kata sucikal jikita itu mentaati. Sucik itu adalah aturan. Jadi sucikal jikita mentaati aturan. Sucikal okita itu melanggar aturan. Sekarang kita lanjutkan yang latihannya ya 여러분. 그림을 보고 보기와 같이 대화를 완성하세요. 보다 lihat ya, lihatlah gambar, kemudian sempurnakanlah percakapan sama seperti dengan contohnya ya. Contohnya itu adalah seperti ini. 작업을 시작할까요? Kalau ada pola kalimat 할까요 itu artinya apa? Itu artinya adalah meminta saran atau memberikan saran kepada orang lain. Di kalimat ini kita artikan adalah meminta saran ya. Jadi kita artikan apakah sebaiknya gitu ya. Apakah sebaiknya kita mulai bekerja? 작업을 하기 전에, 기존에 itu sebelum bekerja, 먼저 환기 장치를 켜세요. Jadi pertama-tama nyalakanlah alat ya, alat pertukaran udara atau nyalakanlah ventilator. Ini maksudnya itu ya. Selanjutnya yang nomor 1 ya 여러분. 작업장이 너무 시끄러워요. 작업장 tempat kerjanya itu sangatlah berisik. 그럼 kalau begitu 귀마개를 착용하세요. kenakanlah penyumbat telinga. 귀마개 itu adalah penyumbat telinga ya 여러분. Sekarang yang nomor 2, 성면 찍어 작업을 할 거예요. Jadi kemungkinan akan melakukan pekerjaan. Kata ceko itu adalah penghapusan atau penyingkiran ya. Jadi kemungkinan akan melakukan pekerjaan penyingkiran. 성면 itu adalah asbes. 그럼 kalau begitu 개인 보호구를 착용하세요. kenakanlah alat pelindung pribadi atau alat pelindung diri. Selanjutnya yang nomor 3 ya 여러분. 작업이 끝났어요. pekerjaannya telah selesai. 그럼 kalau begitu 샤워하세요. mandilah atau kalau begitu silakan mandi. Nomor 4, 산소가 부족한 것 같아요. 산소 itu oksigen. Oksigennya sepertinya kurang. 그럼 kalau begitu 작업을 중단하고 ya, stop pekerjaannya ya. Kalau begitu stop pekerjaannya, kemudian 대비하세요 artinya adalah menyingkirlah atau
mengungsilah atau menghindarlah, sama ya. Selanjutnya yang munbab pun yang tata bahasa 1. Jadi tata bahasa 1 yang akan kita pelajari di bab 54 adalah bentuknya turuk hata. Kata turuk itu artinya adalah supaya, kata hata itu artinya adalah melakukan. Jadi melakukan supaya. Jadi kalau ada kata kerja belakangnya ada kata turuk hata, itu artinya adalah melakukan supaya, dalam artinya adalah berusaha supaya. Gitu aja ya artinya ya. Oke. Ini melekat pada kata kerja untuk menunjukkan membuat orang lain melakukan sesuatu, sama aja ya artinya. Sekarang kita langsung aja ke contohnya ya Bun ya. Ingat kalau ada kata turuk kata itu artinya adalah berusaha supaya. Mari kita langsung aja ke contohnya, nggak usah kebanyakan omong ya. Sekarang contohnya ya Bun, 작업을 할 때는 saat bekerja 개인복구를 착용하도록 하세요. Berusahalah supaya mengenakan alat pelindung diri. Terus bawahnya 시빌까지 휴가를 신청하도록 하세요. Jadi berusahalah supaya mengajukan cuti sampai 10 hari. Terus bawahnya 안전규칙을 지키도록 하세요. Berusahalah supaya mentaati peraturan keselamatan kerja. Terus saat mendeskripsikan konteks ya, konten negatif, gunakan jian turuk hata. Itu artinya adalah kalau turuk hata itu berusahalah supaya, kalau jian turuk hata itu adalah berusahalah supaya tidak. Ya, contohnya seperti ini. 이곳에는 들어가지 않도록 하세요. Jadi berusahalah supaya tidak pergi masuk ke tempat ini. Terus bawahnya 쫄근 시간에 늦지 않도록 하세요. Berusahalah supaya tidak terlambat pada jam berangkat kerja atau pada jam masuk kerja. Selanjutnya yang ini ya Bun, jika orang yang diarahkan tidak ditemukan maka sebab akibat akan hilang. Udah, ini kita simpel aja artinya. Kita langsung ke contohnya. jika 연장에 가보도록 하겠습니다. Ini artinya adalah saya akan ya melakukan atau saya akan berusaha supaya mencoba pergi ke tempat kerja. Seperti itu artinya. Selanjutnya yang latihan 1 ya 여러분, almajan 것을 골라, pilihlah hal atau pilihlah kosakata yang benar. 보기와 같이 문장을 완성하세요. Sempurnakanlah kalimat sama seperti dengan contohnya. Ya, contohnya itu adalah seperti ini ya 여러분. 소음이 심하면, jadi soum itu suara. Suaranya jika parah atau jika suaranya bising, 귀마개를 착용하도록 하세요. Berusahalah supaya mengenakan 귀마개, penyumbat telinga. Seperti itu ya. Jadi ini 귀마개를 착용하다 dirubah jadi 귀마개를 착용하도록 하세요. Berusaha supaya mengenakan penyumbat telinga. Nomor 1, 남은 음식은, jadi namta itu sisa. Kalau 남은 음식 berarti makanan yang sisa gitu ya. Terus bla 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 bla, apa itu? Jadi makanan yang sisa 냉장고에 보관하도록 하세요. Jadi makanan yang sisa berusahalah supaya disimpan di kulkas. Seperti itu. Jadi jawaban nomor 1 ini ya. Sekarang yang nomor 2, 청소할 때는 ya saat ya, pada saat melakukan bersih-bersih. Terus bla 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 bla, apa? Berarti jawabannya adalah 창문을 열도록 하세요. Jadi ini jawaban nomor 2 ya ini ya. Jadi 청소할 때는 pada saat bersih-bersih, 창문을 열도록 하세요. Berusahalah supaya membuka jendela. Terus nomor 3, 작업 도구는 사용하고 나서, jadi 작업 도구 peralatan kerja, 사용하고 나서 setelah digunakan lalu apa? Jadi 바로 정리하도록 하세요. Berusahalah supaya berusaha supaya dirapikan secara langsung. Terus nomor 4, 화학 물질 작업을 한 후에, setelah bekerja dengan bahan kimia atau zat kimia ya, 화학 물질 itu zat kimia. Setelah bekerja zat kimia, lalu setelah 샤워를 하도록 하세요. Berusahalah supaya mandi
bergegas. Kata sodulo itu bergegas ya. Berusahalah supaya bergegas mandi atau berusaha supaya mandi secepatnya. Seperti itu. Selanjutnya yang latihan 2 ya 여러분, yang latihan 2 그림을 보고 lihatlah gambar kemudian 보기와 같이 문장을 완성하세요. sempurnakanlah kalimat sama seperti dengan contohnya. Mari kita bahas. 질식, 위험, 공간. Kata 공간 itu ruangan, 위험 bahaya, 질식 sulit bernafas. Jadi ruangan berbahaya yang sulit bernafas. Terus 관계자의 출입 금지. Jadi 관계자 itu yang berkepentingan, 위 itu selain. Selain yang berkepentingan itu 출입 금지, dilarang masuk. Ya, 위험 karena berbahaya. Ntar ini saya besarkan ya biar lebih jelas. Oke. Ini 출입 전 산소 및 유해 가스 노동 작정. Kata 출입 전 itu adalah sebelum keluar masuk, itu ukurlah kadar gas toksik dan oksigennya. Terus 작업 전 sebelum bekerja, 작업 중 지속적인 환기. Lakukanlah pertukaran udara secara terus-menerus ya pada saat bekerja. Selanjutnya 구조 작업 시 공기호흡기 또는 승기 마스크 착용. Jadi kenakanlah ini ya masker penyuplai udara itu ya. Jadi kenakanlah masker penyuplai oksigen dan lagi alat pernafasan pada waktu kerja konstruksi. Seperti itu. Selanjutnya yang 보기 ya 여러분 atau contohnya ini 질식 위험 공간에서 작업할 때에는 관계자 외에는 출입을 금하도록 하세요. Kita penggal dari partikel subjek는. 작업할 때에는 pada saat bekerja di ruangan yang berbahaya atau di ruangan yang mempunyai potensi sulit bernafas, berusahalah supaya 금하다 melarang masuk. Jadi berusahalah supaya melarang masuk di luar orang yang berkepentingan. Maksudnya selain orang yang berkepentingan. Maksudnya itu orang yang di luar orang yang berkepentingan itu dilarang masuk gitu ya. Nomor 1, 출입 전에 sebelum keluar masuk 산소 농도를 안전대를 착용해야 합니다. Jadi sebelum keluar masuk harus mengenakan 안전띠, itu adalah tali pengaman kadar oksigen. Nomor 2, 작업을 할 때 saat bekerja 지속적으로 보호덮개를 설치해야 합니다. Saat bekerja harus memasang ya tutup pelindung secara terus-menerus atau secara rutin. Secara terus-menerus ya, 지속적으로 secara terus-menerus. Nomor 3, 구조 작업을 할 때 saat melakukan pekerjaan 구조, itu adalah konstruksi. 공기호흡기를 안전 부건 표지판 설치해야 합니다. Harus memasang ya, harus memasang papan ini ya, papan petunjuk kesehatan, keselamatan alat pernafasan. Sekarang kita lanjutkan yang 대화일 ya 여러분, yang percakapan 1. Ya, ini ada percakapan antara Banjangnim dan Madu. Jadi Banjangnim adalah Pak Mandor. Pak Mandor berkata, Madu 씨, 오늘은 화학물질을 혼합하는 작업을 할 거예요. Jadi Madu, saudara Madu hari ini kemungkinan akan melakukan pekerjaan mencampur bahan kimia. 개인보호구는 다 착용했지요. Alat pelindung diri semuanya itu telah dikenakan kan? 네, 모두 착용했습니다. Ya, saya telah mengenakannya semua. 잘했어요. Baguslah kalau gitu. 작업을 시작하기 전에 sebelum mulai bekerja, 먼저 환기장치를 켜도록 하세요. Usahakanlah supaya menyalakan alat pertukaran udara atau
ventilatornya 먼저 terlebih dahulu. Matu menjawab nih 알겠습니다. Ya, saya mengerti. Panjang nim lalu berkata lagi, 여기는 화학 물질이 많으니까 di sini dikarenakan banyak sekali zat kimia 절대 담배를 피우면 안 돼요. 절대 itu mutlak ya. Mutlak ya, tidak boleh jika menghisap rokok. 음식도 먹으면 안 되고요. Kemudian tidak boleh juga makan ya, makan makanan. 네, 조의하도록 하겠습니다. Ya, saya akan berusaha untuk berhati-hati. Seperti itu. Coba kita dengarkan listeningnya, ada di track 293 ya pun. Oke, selamat mendengarkan. 마두씨, 오늘은 화학 물질을 혼합하는 작업을 할 거예요. 개인 보호구는 다 착용했지요? 네, 모두 착용했습니다. 잘했어요. 작업을 시작하기 전에 먼저 환기 장치를 켜도록 하세요. 네, 알겠습니다. 여기는 화학 물질이 많으니까 절대 담배를 피우면 안 돼요. 음식도 먹으면 안 되고요. 네, 주의하도록 하겠습니다. 대답해봐요. Mari coba kita menjawab ya 여러분. Madu 씨는 오늘 무슨 작업을 해요? Jadi Madu 씨, saudara Madu 오늘 hari ini melakukan pekerjaan apa? Jadi saudara Madu hari ini tuh akan melakukan pekerjaan apa? Jadi jawabannya itu adalah ya 여러분 ya. 오늘은 화학 물질을 혼합하는 작업을 할 거예요. Kemungkinan dia akan melakukan pekerjaan mencampur bahan kimia. Ini jawabannya. Sekarang yang nomor 2, 작업장에서 가장 먼저 해야 할 일은 뭐예요? Pekerjaan yang harus dilakukan terlebih dahulu ya, kacang paling ya. Paling terlebih dahulu di tempat kerja itu apa? Pekerjaan yang harus dilakukan paling terlebih dahulu di tempat kerja itu apa? Jadi jawabannya itu adalah ini ya, 작업 시작하기 전에, sebelum mulai kerja yang dilakukan pertama kali adalah 먼저 환기 장치를 켜도록 해요. Seperti itu ya. Jadi melakukan supaya menyalakan ventilatornya terlebih dahulu. Itu jawabannya. Selanjutnya, 제시된 표현을 활용하여 memanfaatkan ekspresi yang telah dipaparkan. 대화해 보세요. Cobalah bercakap-cakap. Mari kita bahas ya, 여러분. Oke. 개인, ini kosakatanya yang pertama kita artikan. 개인 보호구를 착용하다, mengenakan alat pelindung pribadi atau mengenakan alat pelindung diri. 출입 금지 장소에 들어가지 않다. Jadi 들어가지 않다 itu artinya adalah tidak pergi masuk ya, atau tidak masuk ke tempat yang ada larangan masuk ya. Terus kita masukkan ke dalam kalimatnya, jadinya seperti ini. 작업을 하기 전에, sebelum bekerja, 먼저 개인 보호구를 착용하도록 하세요. Berusahalah supaya mengenakan alat pelindung diri terlebih dahulu. 네, 알겠습니다. Ya, saya mengerti. 그리고 출입 금지 장소에 들어가지 않도록 하세요. Kemudian berusahalah supaya tidak masuk ya, tidak pergi masuk ke tempat yang ada larangan masuknya. Seperti itu. 네, 주의하겠습니다. Ya, saya akan berhati-hati. Oke, sekarang kosakata yang di bawahnya ya pun kita artikan lalu kita masukkan ke dalam dialognya. Kalimat yang di bawahnya ya pun, yang ini ya pun, 산소 농도를 확인하다 artinya adalah mengecek kadar oksigen. 산소가 부족하면 밖으로 대피하다. Jadi mengungsi keluar jika kekurangan oksigen. Kita masukkan ke dalam kalimatnya ya bun ya, ke dalam dialognya. Jadinya seperti ini. Oke. Jadi 작업을 하기 전에, sebelum bekerja, 먼저
산소 농도를 확인하도록 하세요. Jadi usahakanlah supaya mengecek kadar oksigennya. 네, 알겠습니다. Ya, saya mengerti. 그리고 kemudian 산소가 부족하면 밖으로 대피하도록 하세요. Kemudian berusahalah supaya atau usahakanlah supaya menghindar keluar atau mengungsi keluar jika kekurangan oksigen. 네, 주의하겠습니다. Ya, saya akan berhati-hati. Selanjutnya yang 발음 bisa kalian dengarkan sendiri ya, 여러분. 1. 맨잎 한여름 눈요기 2. 솜잎을 식용유 Sekarang kita lanjutkan yang owi ya 여러분, yang kosakata 2. Kosakata 2 ini adalah tentang 산업재해 예방을 위한 준수 사항. 사항 itu adalah hal, 준수 itu yang dipatuhi atau ditaati. Hal yang dipatuhi untuk mencegah kecelakaan industri. Jadi 산업재해 itu adalah kecelakaan industri. Yang pertama, 정비 수리 교체 작업. 작업 itu adalah pekerjaan penggantian, perbaikan, lalu pemeliharaan. Yang pertama, 안전보건 교육 실시. Melaksanakan pelatihan kesehatan dan keselamatan. Nomor 2, 점검 수리 중 전원 차단. Mematikan sumber listrik pada saat perbaikan dan pemeriksaan. Nomor 3, 스위치 잠금 장치 설치. Pemasangan alat pengunci saklar. Nomor 4, 안전보건 표지판 설치 등 작업 수칙 준수. Mematuhi peraturan kerja, ya. Terus ini memasang papan petunjuk kesehatan dan keselamatan. Oke, selanjutnya yang ini ya 여러분 ya. 길 수 있는 곳 itu adalah tempat di mana kita itu bisa terselip. Kata kiita itu terselip atau tersangkut ya. Tempat di mana kita bisa terselip. Nomor 1 ini ada 방호 덮개 설치. Pemasangan ya, pada saat pemasangan tutup pelindung. Nomor 2 방호 장치 해제 금지. Jadi dilarang membongkar alat pengaman. Ya, ini tadi pemasangan tutup pelindung. Terus yang kedua itu adalah dilarang membongkar alat pengaman. Nomor 3, 동작 중인 기계 접촉 금지. Jadi dilarang menyentuh mesin yang sedang bergerak. Selanjutnya, oke, yang ini ya 여러분 ya. 떨어질 수 있는 곳 itu adalah tempat di mana kita bisa terjatuh ya. Nomor 1, 작업 발판 안전 난간 설치. Itu adalah kita memasang ya, memasang. Kata 난간 itu pagar, 안전 itu keamanan. Jadi 안전 난간 adalah pagar pengaman. Memasang pagar pengaman dan platform kerja atau pijakan kerja. Nomor 2, 개구부 방호 덮개 설치. Jadi pemasangan tutup pelindung ya, pemasangan tutup pelindung. Jadi kalau kalian di atap itu kan ada kayak seperti ini ya, tutup pelindung kayak gini itu ya. Itulah yang dimaksud dengan ya 개구부 방호 덮개. Terus 안전대 착용 itu adalah mengenakan tali pengaman ya, mengenakan tali pengaman, bukan sabuk pengaman ya, tali pengaman ini ya namanya itu, bukan sabuk pengaman. Selanjutnya, 개인 보호 착용, mengenakan alat pelindung diri. Yang pertama, 안전모, helm keselamatan. 추락, 물체, 낙하 등 위험 작업, ya, melindungi dari pekerjaan yang berbahaya. Bisa dari benda jatuh ya, pekerjaan berbahaya dari kejatuhan benda dan jatuh dari ketinggian. Nomor 2, 안전띠 itu tali pengaman ya, bukan sabuk pengaman ya, maaf saya salah ini.
Jadi anjonti itu adalah tali pengaman. Ini loh tali pengaman ini. Curakal wiomi inen cakap pekerjaan yang mempunyai potensi atau mempunyai bahaya. Curak hata itu jatuh dari ketinggian. Terus anjonwa itu sepatu keselamatan. Itu mulce naka. Jadi ini ya, mulce naka itu benda yang terjatuh atau benda yang berterbangan ya. Anjonwa itu. Terus ini mulce kim teng wiom cakap pekerjaan berbahaya yang terselip pada benda ya, terselip pada benda. Selanjutnya sakurel makta itu menghalau kecelakaan kerja. Sakurel julida mengurangi kecelakaan kerja. Terus cocak kata itu bisa diartikan menggerakkan, mengoperasikan, atau bisa juga diartikan memanipulasi ya. Tapi kemungkinan ini kebanyakan artinya digunakan dalam arti mengoperasikan atau menggerakkan ya. Kata cocak kata. Kata bandesi itu artinya adalah pastikan. Selanjutnya, almajen 것을 골라 보기와 같이 문장을 완성하세요. 골라, pilihlah hal atau pilihlah kosakata yang benar, sempurnakanlah kalimat sama seperti dengan contohnya. Ya, kosakatanya 전원 차단 itu artinya adalah mematikan sumber listrik. Terus 방우 덮개 설치 memasang tutup pelindung. 안전띠 착용 adalah mengenakan tali keselamatan. Terus 안전부건 표지판 설치 itu artinya adalah pemasangan papan petunjuk kesehatan dan keselamatan. Oke, sekarang yang contohnya ya 여러분 ya. 기계를 점검할 때에는 pada saat memeriksa mesin 반드시 pastikan 전원을 차단해야 합니다. Pastikan harus mematikan sumber listriknya. Nomor 1 ya. 높은 곳에서 작업할 때는 pada saat bekerja di tempat yang tinggi 반드시 pastikan 안전띠를 착용해야 합니다. Pastikan harus mengenakan tali keselamatan. Nomor 2, 긴 위험이 있는 기계는 jadi pada mesin yang mempunyai bahaya atau pada mesin yang mempunyai potensi untuk terselip ya, maksudnya itu kegulung atau terselip. 반드시 pastikan 방우 덮개를 설치해야 합니다. Pastikan harus memasang tutup pelindung. Ibaratnya kalau rantai itu ya punya rantai kayak gini itu ya, ini kalau nggak dikasih tutup pelindung ya, itu nanti kan orang bisa tangannya bisa masuk ke dalam rantai ini. Itulah contohnya kayak gitu. Makanya dikasih tutup pelindung. Tutup pelindung itulah yang dinamakan dengan 방우 덮개. Sekarang yang nomor 3, 정비 작업을 할 때는 ya pada saat bekerja perawatan 다른 사람이 기계를 조작하지 못하도록 ya, 다른 사람이 orang lain supaya tidak bisa atau supaya tidak menggerakkan mesinnya atau orang lain supaya tidak mengoperasikan mesinnya. 안전보건 표지판을 설치해야 합니다. Maka harus memasang papan petunjuk ya, papan petunjuk kesehatan dan keselamatan kerja atau papan petunjuk keselamatan kerja gitu aja. Sekarang kita lanjutkan yang munbab ya pun yang tata bahasa 2 ini. Jadi tata bahasa 2 ini bentuknya adalah 기위에, itu artinya adalah untuk atau untuk tujuan. Jadi kalau ada kata kerja ditambah kata 기위에 artinya adalah untuk atau untuk tujuan. Tapi kalau kata benda ya pun memakainya itu bukan memakai 기위에 tapi memakai rel atau elwiye. Itu artinya pun artinya untuk ya. Sekarang kita fokus ke kata kerja ditambah kata 기위에 artinya untuk atau untuk tujuan. Ya ini nggak usah kita bahas. Kita langsung aja ke contohnya ya pun. 돈을 벌기 위해 untuk mengumpulkan uang 한국에 가려고 해요. Maka saya berniat untuk pergi ke Korea. Bawahnya 혼합 작업을 하기 위해 untuk melakukan pekerjaan mencampur atau untuk bekerja mencampur 기계를 꼈어요.
maka saya telah menyalakan mesinnya. 음식을 만들기 위해 untuk membuat makanan 장을 보았어요. maka saya telah berbelanja. Selanjutnya yang ini ya, pola kalimat 위에 ya, tapi kata benda ya bun. Jadi kalau kata kerja itu ditambah kata 기 위에 itu diartikan untuk. Misalnya 먹다 itu makan. Kalau 먹기 위해 untuk makan. 마시다 minum. Kalau 마시기 위해 untuk minum. 일하다 bekerja. Kalau 일하기 위해 untuk bekerja. Seperti itu ya. Tapi kalau kata benda itu bukan memakai kata 기 위해 tapi memakainya adalah 를 위해. Misalnya 건강을 위해 untuk kesehatan. 부모님을 위해 untuk orang tua dan lain-lain ya. Sekarang kita langsung aja ke contohnya ya bun. 부모님의 건강을 위해 untuk kesehatannya orang tua 인삼을 사드렸어요. maka saya telah membelikan ginseng. Terus 아버지는 가족을 위해 일하십니다. Jadi 아버지 itu adalah ayah bekerja untuk keluarga. Karena ini adalah kata benda, maka partikelnya bukan gi tapi rel. Paham ya Yarbun ya? Selanjutnya yang latihan satu ini ya Yarbun. Almajin gosel gula, pilihlah hal atau pilihlah kosakata yang benar. Bukiwa kaji munjangal 완성하세요. Sempurnakanlah kalimat sama seperti dengan contohnya. Ya contohnya seperti ini ya Yarbun. 항기를 하기 위해 untuk 환기하다 itu adalah melakukan pertukaran udara. Untuk tujuan melakukan pertukaran udara, 창문을 열었습니다. maka saya telah membuka jendelanya. Jadi, 위에 bisa diartikan untuk, bisa diartikan untuk tujuan. Selanjutnya, yang nomor satu ya, bla 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 포장을 했습니다. Saya telah membungkus. Berarti jawabannya berapa ya, Bun? Jadi jawabannya adalah nomor satu ini ya ya. 제품을 납품하다 itu artinya 납품하다 itu artinya adalah mengirimkan barang. 제품을 납품하기 위해 untuk ya mengirimkan produk atau barang. Maka 포장을 했습니다. Jadi untuk tujuan mengirimkan barangnya, maka saya telah membungkusnya. Nomor 2 ya, 은행에 갈 겁니다. Saya akan pergi ke bank. Jadi itu adalah 고향으로 송금하다, mentransfer ke bank. Jadi 고향으로 송금하기 위해 untuk tujuan transfer uang ke kampung halaman, maka 은행에 갈 겁니다. Saya akan pergi ke bank, gitu ya. Nomor 3, 일찍 퇴근했습니다. Jadi pulang kerja lebih awal. Jadi nomor 3 ini jawabannya adalah yang nomor 3 ya Bun ya. 병원에 가기 위해 untuk tujuan pergi ke untuk tujuan pergi ke rumah sakit. 일찍 퇴근했습니다. Makanya saya pulang kerja lebih awal. Selanjutnya yang soal nomor 2 ya 여러분. 관계 있는 것끼리 연결하고 보기와 같이 대화를 완성하세요. Sambungkanlah antara hal yang ada hubungannya, kemudian sempurnakanlah percakapan sama seperti dengan contohnya. Oke, mari kita bahas ya Bun. Yang contohnya ini 재발생을 줄이다 artinya adalah mengurangi terjadinya musibah. Ya, J itu musibah. Jadi itu gabungannya, sambungannya adalah dengan 안전보건 교육을 실시하다, melaksanakan pelatihan kesehatan dan keselamatan. Terus bawahnya Kim 사고를 막다, menghalau kecelakaan terselip ya, menghalau kecelakaan terselip. Itu hubungannya adalah dengan diapakan? 방호 덮개를 설치하다, dengan cara mencegahnya dengan cara memasang terodong penutup ya. Jadi ini memasang penutup. Terus bawahnya 추락 사고를 방지하다, mencegah kecelakaan jatuh dari ketinggian. Maka dengan mencegahnya kita itu harus apa?
gabungannya dengan yang ini ya 여러분. 안전난간을 설치하다, memasang pagar pengaman atau memasang pagar keselamatan. Terus bawah yang terakhir, 전원 스위치를 켜지 않도록 하다. Jadi berusaha supaya tidak menyalakan saklar sumber listriknya. Jadi gabungannya adalah dengan yang ini ya 여러분. 안전 보건 표지판을 설치하다. Itu mencegahnya dengan cara memasang papan petunjuk kesehatan dan keselamatan kerja. Sekarang yang 보기야 여러분, yang contohnya 작업 수칙을 준수하지 않으면, jika tidak mematuhi peraturan kerja, 재가 발생할 위험이 있습니다. Akan ada bahaya terjadinya musibah atau kecelakaan. 그러면 jika begitu, 재 발생을 줄이기 위해, ya, jika begitu, untuk mengurangi terjadinya musibah atau kecelakaan, 안전보건 교육을 실시하겠습니다. Jadi saya akan melaksanakan pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja. Nomor 1, 이 기계는 길 위험이 있습니다. Mesin ini mempunyai bahaya, bisa terselip. Maksudnya mesin ini tuh mempunyai potensi, ya, tangan kamu itu bisa terselip. 그러면 jika begitu, 김 사고를 막기 위해, ya, kalau begitu, untuk menghalau kecelakaan terselip, 방호덮개를 설치하겠습니다. Maka saya akan memasang, ya, 방호덮개, terodong penutup. Terus nomor 2, 여기는 높아서 작업차가 떨어질 위험이 있습니다. 여기 itu di sini. Di sini itu sangatlah tinggi tempatnya itu. Lalu 작업자, pekerja, itu mempunyai bahaya atau mempunyai potensi bisa terjatuh dari ketinggian. Terus 그러면 kalau begitu 추락 사고를 방지하기 위해, ya, kalau begitu untuk mencegah, ya, kecelakaan jatuh dari ketinggian, 안전난간을 설치하겠습니다. Maka saya akan memasang pagar pengaman atau pagar keselamatan. nomor 3, 점검 중에 다른 사람이 전원 스위치를 켜 위험이 있습니다. Jadi, 점검 중에, di saat atau di tengah-tengah pemeriksaan, ya, pada saat melakukan pemeriksaan atau di tengah-tengah pemeriksaan, itu ada bahaya, orang itu bisa, ya, dalam saran itu orang lain, ya, ada bahaya orang lain itu bisa menyalakan saklar sumber listriknya. 그러면 jika begitu, 전원 스위치를 켜지 않도록 하기 위해, ya, kalau begitu, untuk berusaha supaya tidak dinyalakan saklar sumber listriknya, 안전보건 표지판을 설치하겠습니다. Maka saya akan memasang papan petunjuk kesehatan dan keselamatan kerja. Selanjutnya yang 대화이 ya 여러분, yang percakapan 2. Ini ada Kim Jin-soo, saudara Kim Jin-soo sedang berbicara. 오늘은 사고 예방을 위한 안전보건 교육을 실시하겠습니다. Hari ini akan dilaksanakan pelatihan kesehatan dan keselamatan untuk mencegah kecelakaan. 작업 중 사고가 나는 것을 막기 위해서는, kita penggal dari sini, 기회 atau 기회에서 artinya adalah untuk, ya, untuk menghalau hal terjadinya kecelakaan di saat kerja atau di tengah-tengah kerja, 반드시 작업 안전보건 수칙을 준수해야 합니다. 반드시,
pastikan harus mematuhi aturan kesehatan dan keselamatan kerja. 먼저 pertama-tama sunina pali 길 수 있는 곳에는, kita pegang dari sini. Pertama-tama di tempat di mana kita bisa terselip ya, bisa terselip kaki atau tangan kita. 덮개를 설치해야 합니다. Kita harus memasang penutup. 그리고 kemudian 동작 중인 기계는 di mesin yang sedang bergerak ya, pada mesin yang sedang bergerak 가까이 접근하지 않아야 합니다. Kita harus jangan mendekat di sekitarnya atau di dekatnya. 가까이 itu di dekat atau di sekitarnya. 떨어질 위험이 있는 장소에는, di tempat yang ada bahaya terjatuh atau di tempat yang mempunyai potensi untuk terjatuh, 안전난간을 설치해야 합니다. Maka harus dipasang pagar pengaman. 그리고 작업자는, jadi 그리고 kemudian 작업자 pekerja 반드시 안전대를 착용해야 합니다. Jadi kemudian para pekerja ini ya, pekerja pastikan untuk harus ya mengenakan tali pengaman, 안전띠, tali pengaman. 우리 모두 ya, kita semua 작업 안전보건, 우리 모두 작업 안전보건 수칙을 준수하여, kita semua harus mematuhi ya, kita semua mematuhi peraturan kesehatan dan keselamatan kerja. 사고를 예방하도록 합시다. Mari kita berusaha untuk mencegah ya, mencegah kecelakaan, seperti itu. Jadi mari kita berusaha supaya mencegah kecelakaan. Coba kita dengarkan listeningnya, ada di track 295 ya 여러분. Oke, selamat mendengarkan. 오늘은 사고 예방을 위한 안전 보건 교육을 실시하겠습니다. 작업 중 사고가 나는 것을 막기 위해서는 반드시 작업 안전 보건 수칙을 준수해야 합니다. 먼저 손이나 발이 끼일 수 있는 곳에는 덮개를 설치해야 합니다. 그리고 동작 중인 기계에는 가까이 접근하지 않아야 합니다. 떨어질 위험이 있는 장소에는 안전 난간을 설치해야 합니다. 그리고 작업자는 반드시 안전대를 착용해야 합니다. 우리 모두 작업 안전 보건 수칙을 준수하여 사고를 예방하도록 합시다. 대답해봐요. mari coba kita menjawabnya ya 여러분. 긴 사고가 발생할 수 있는 곳에는, di tempat di mana kita bisa terjadi kecelakaan terselip ya, 무엇을 설치해야 돼요. Maka kita harus memasang apa? Ya, kecelakaan terselip maka kita harus memasang apa? Jadi jawabannya adalah ini ya. 덮개를 설치해야 합니다. Kita harus memasang 덮개, penutup. Sekarang nomor 2, corak 위험이 있는 곳에는, ya, 곳에서는 di tempat yang ada bahaya terjatuh. Jadi di tempat yang mempunyai bahaya, orang itu bisa terjatuh dari atas. 작업자가 bekerja, 무엇을 착용해야 돼요. Para pekerja itu harus mengenakan apa? Jadi jawabannya itu adalah ini ya, 반드시 안전띠를 착용합니다. Pastikan harus mengenakan tali pengaman. Selanjutnya, 지지된 표현을 활용하여 memanfaatkan ekspresi yang telah dipaparkan. 대화해보세요. Cobalah untuk bercakap-cakap. Mari kita bahas ya, 여러분. 개구부 itu artinya adalah lubang, ya, lubang pada atap. 방우 덮개 itu adalah terodong pelindung atau tutup pelindung. Corak 사고를 예방하다, mencegah kecelakaan, corak terjatuh dari ketinggian. Kita masukkan ke dalam dialognya ya, 여러분.
개구부에 방호 덮개를 설치했어요. Apakah sudah memasang tutup pelindung pada 개구부, ya, pada lubangnya, pada lubang atapnya, gitu ya. 네, 했어요. Ya, saya sudah melakukannya. 그런데 이건 왜 설치해요? Akan tetapi ini kenapa kok dipasang? 추락 사고를 예방하기 위해서, untuk mencegah kecelakaan terjatuh dari ketinggian, 설치하는 거예요. Itulah alasannya kenapa dipasang. Ya, itulah alasannya kenapa memasangnya. 우리의 안전을 위한 거네요. Oh, untuk keselamatan kami ya. Seperti itu. Selanjutnya yang kosakata yang di bawahnya ya, Rebun. Oke, kosakatanya 기계 itu mesin, 방호 장치 itu perlengkapan pelindung atau peralatan pelindung ya. Terus kata 위험한 기계를 만지지 못하게 하다 itu berusaha supaya tidak, ya, berusaha supaya tidak manjita, menyentuh mesin yang berbahaya. Seperti itu. Ya, kita masukkan ke dalam ini ya, dialognya. Mari kita bahas. Oke, kita masukkan. 기계 방호 장치를 설치했어요. Apakah sudah memasang ini ya, perlengkapan atau peralatan pelindung pada mesinnya? Ini terodong pelindung pada mesinnya. 네, 했어요. Ya, saya sudah melakukannya. 그런데 이건 왜 설치해요? Akan tetapi ini kenapa kok dipasang? Maaf ini ya. 위험한 기계를 만지지 못하게 하기 위해서, ya, untuk berusaha supaya tidak disentuh mesin yang berbahaya. 설치하는 거예요. Itulah alasannya kenapa dipasang. 우리의 안전을 위한 거네요. Oh, untuk keselamatan atau untuk ini ya, untuk keselamatan kami ya. Jadi 우리의 안전을 위한 거네요. untuk keselamatan kami ya. Seperti itu. Selanjutnya 유용한 표현, jadi ekspresi yang bermanfaat. 손이 빨라요, tangannya cepat. Kita masukkan ke dalam dialognya ya, 여러분. 포장 작업이 급한데 누가 좋을까요? Pekerjaan pengemasan 급한데 itu sangatlah mendesak. Jadi nuga, siapakah yang bagus ya, siapakah yang bagus gitu loh ya. Minsu 씨가 손이 빨라요. Saudara Minsulah yang tangannya cepat. Maksudnya itu kerjanya tuh lincah, cepat, seperti itu ya. Coba kita dengarkan ya, Yerbun, di track 296. 손이 빨라요. 포장 작업이 급한데 누가 좋을까요? 민수 씨가 손이 빨라요. Sekarang kita lanjutkan yang munwawa jambo, jadi budaya dan informasi. Mari kita bahas ya, Yerbun. Budaya dan informasinya itu adalah tentang Tepiro Pyoji. Pyoji itu artinya adalah tanda atau simbol. Tepiro adalah jalur evakuasi. Tepiro Pyoji adalah simbol jalur evakuasi. Yang pertama ada bisangku. Bisangku itu adalah pintu keluar darurat. Kata wencok itu sebelah kiri. Jadi pintu keluar daruratnya itu berada di sebelah kiri. Selanjutnya bisanggu orencok. Bisanggu itu pintu keluar darurat. Orencok itu adalah sebelah kanan. Pintu keluar daruratnya berada di sebelah kanan. Sakuka naselte pakero nakal suinen mun. Mun itu adalah pintu nakal suinen yang bisa untuk keluar menuju luar saat terjadi kecelakaan. Selanjutnya, 탈출 사다리가 있는 비상 창문. Bisang 창문 adalah jendela darurat ya. Sadari tangga, kata 탈출 melarikan diri. Jadi jendela darurat yang mempunyai atau yang ada tangga untuk melarikan diri.
Selanjutnya ada Guco Changmun, itu adalah jendela penyelamatan. Kalau Bisang Changmun itu adalah jendela darurat, kalau Guco Changmun adalah jendela penyelamatan. Ini ya. 건물 안에 있는 사람을 구조하기 위해 구조대가 접근할 수 있도록 만든 창문. Jadi artinya adalah jendela yang dibangun supaya bisa mendekat, ya, tim penyelamat itu untuk menyelamatkan, kata guco atau itu menyelamatkan, ya, untuk menyelamatkan orang yang ada di dalam gedung. Selanjutnya, 시계 반대 방향으로 돌리면 열림. Jadi 열림 itu adalah membuka, ya. Jadi terbuka jika memutar searah dengan berlawanan jarum jam, gitu ya. Jadi terbuka jika kita memutarnya dengan searah dengan berlawanan jarum jam. Selanjutnya, 시계 방향으로 돌리면 열림. Jadi terbuka jika kita memutarnya searah dengan jarum jam. Kalau ini yang tadi berlawanan dengan jarum jam, kalau yang ini searah dengan jarum jam. Selanjutnya, 왼쪽으로 밀면 열린 문. Jadi pintu yang terbuka jika didorong ke kiri. Kalau ini 오른쪽으로 밀면 열린 문, itu artinya adalah pintu yang terbuka jika didorong ke kanan. Selanjutnya, 오른쪽으로 미끄러져 열리는 문 atau 오른쪽 미닫이 문. 미닫이 문 itu adalah pintu geser, 오른쪽 itu sebelah kanan. Jadi pintu yang terbuka jika kita menggesernya ke sebelah kanan. 왼쪽으로 미끄러져 열리는 문 atau 왼쪽 미닫이 문, ya, pintu geser sebelah kiri itu adalah pintu yang terbuka jika kita menggesernya ke sebelah kiri. 왼쪽을 당기면 열리는 문 itu artinya adalah pintu yang terbuka jika kita menariknya ke sebelah kiri. 오른쪽으로 당기면 열리는 문 adalah pintu yang terbuka jika kita menariknya ke sebelah kanan. Selanjutnya, 유리창을 깨고 밖으로 나갈 때 사용하는 망치. 망치 itu adalah palu, ya. Palu yang digunakan saat keluar menuju luar dengan memecahkan jendela kaca. Itu adalah ini, ya, pisang mangci, ya, palu darurat ini, ya. Palu yang digunakan saat keluar menuju luar dengan memecahkan jendela kaca. Itu adalah pisang mangci, palu darurat. Terus 탈출 사다리 itu adalah tangga kabur atau tangga untuk melarikan diri. 위험할 때 밖으로 나갈 수 있는 사다리 itu adalah tangga yang bisa untuk keluar menuju luar saat berbahaya, saat yang genting gitu, saat yang berbahaya. Selanjutnya, 확인해요. Mari kita konfirmasi kembali. 안전 및 보건과 관련된 수직에 대해 묻고 대답할 수 있다. Kita bisa bertanya dan menjawab tentang peraturan yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan. Selanjutnya, 산업재해를 예방하기 위해 지켜야 할 행동을 말할 수 있다. Kita bisa berbicara tentang tindakan yang harus ditaati untuk mencegah kecelakaan industri. 작업장의 안전을 위한 준수사항에 대해 말할 수 있다. Kita bisa berbicara tentang, bisa mengatakan tentang hal yang harus dipatuhi untuk keselamatan di tempat kerja. Sekarang kita lanjutkan yang EBS topik 일기, ya, 여러분. Yang nomor 1, 다음 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. Pilihlah gambar yang ada hubungannya dengan isi berikut ini. 음식물을 먹지 마십시오. Jadi jangan makan makanan dan minuman. Berarti yang nomor berapa? Kalau nomor 1 ini dilarang merokok, ya. Nomor 2 ini dilarang parkir. Nomor 3 dilarang mengambil gambar. Nomor 4 ini adalah dilarang makan dan minum. Oke, 정답은 4번입니다.
Selanjutnya yang soal nomor 2 ya 여러분. 다음 중 맺혀진 부분이 많은 문장을 고르십시오. Jadi pilihlah kalimat yang benar yang bagiannya digarisbawahi di antara berikut ini. Yang digarisbawahi itu yang kalimatnya betul itu yang nomor berapa? Nomor 1, 2, 3 atau 4. Nomor 1, 안전을 위해 수칙을 지키세요. Jadi taatilah peraturan untuk keselamatan. Itu nomor 1. Ya, nomor 2, 이상이 있으면 jika ada yang aneh, ya, jika ada keanehan, 기계를 예방하세요. 예방하다 itu mencegah ya, cegahlah mesin. Jika ada keanehan, cegahlah mesin, ya nggak masuk ya. Yang betul itu adalah 기계를 점검하세요, periksalah mesin. Nomor 3, 소음이 심하면 ya, jika parah suaranya atau jika suaranya bising, quimakerel 껴세요. Nyalakanlah penyumbat telinga. Ya, penyumbat telinga masa dinyalakan nggak bisa ya. Jadi yang betul adalah quimakerel 착용하세요. Kenakanlah penyumbat telinga. Jadi bukan untuk menyalakan penyumbat telinga. Nomor 3 ini tidak sesuai ya. Nomor 2 pun tidak sesuai. Nomor 4, 작업 전에 sebelum bekerja, 환기 장치를 착용하세요. Kenakanlah alat pertukaran udara. Ya, masa alat pertukaran udara atau ventilator itu dikenakan. Jadi salah ya. Yang betul itu adalah 작업 전에 환기 장치를 껴세요. Ya, jadi 껴세 itu nyalakan ya. Nyalakanlah alat pertukaran udara atau ventilatornya. Jadi sebelum bekerja nyalakanlah ventilatornya. Yang betul adalah 껴세요 ya, bukan 착용하세요. Ini kebalik ini. Ini harusnya di sini tapi ini harusnya ke sini gitu. Jadi jawabannya yang betul adalah nomor 1 ya, ya. Jadi 안전을 위해 수칙을 지키시오. Taatilah peraturan ya, taatilah peraturan untuk keselamatan. 정답은 1번입니다. Selanjutnya yang nomor 3 ya 여러분. 빈간에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang paling benar. Pergi masukkan ke pinggan. Ya, jadi kita bahas soalnya 이 작업장은 소음이 심합니다. Tempat kerja ini soum itu suaranya sangatlah parah atau suaranya sangatlah bising. 점점점점를 반드시 착용하도록 하십시오. Jadi pastikanlah ya, usahakan supaya mengenakan ya, pastikan berusahalah supaya mengenakan apa kira-kira kalau suaranya bising itu. Nomor 1 masker itu masker. Nomor 2 quimaker penyumbat telinga. Nomor 3 bote itu adalah pelindung lutut agar tidak cedera. Nomor 4 안전띠 itu adalah tali pengaman. Jadi jawabannya itu apa? Jawabannya adalah quimaker penyumbat telinga. 정답은 2번입니다. Selanjutnya yang nomor 4 ya 여러분. 다음 글을 읽고 내용과 같은 것을 고르십시오. Jadi baca artikel berikut atau baca tulisan berikut ini ya. Pilihlah hal yang sama dengan isinya. Berarti kita disuruh memilih hal yang sama dengan isi gambar ini ya 여러분. Coba kita pahami dulu. 안전수칙 itu adalah peraturan ya, aturan keselamatan. Yang pertama itu adalah 안전무 착용, itu mengenakan helm pelindung, helm keselamatan. Selanjutnya 흡연 금지, itu dilarang merokok ya, larangan untuk merokok. 관계자의 출입 금지. Jadi di luar orang yang berkepentingan ya, selain orang yang berkepentingan itu 출입 금지, dilarang masuk. 작업 중 반드시 환기. Jadi pastikan untuk melakukan pertukaran udara di saat atau pada tengah-tengah kerja atau di saat kerja. Jadi yang sama dengan isi yang kita baca ini tadi itu yang nomor berapa? Nomor 1. 여기에서는 담배를 피워도 됩니다. Di sini ya, di sini itu boleh juga menghisap rokok. Di sini boleh menghisap rokok, padahal ini ada tulisan 흡연 금지, tidak boleh merokok ya, larang merokok. Berarti nomor 1 ini tidak sesuai. Nomor 2, 보호구를 반드시 착용해야 합니다. Jadi pastikan ya, kita harus mengenakan helm buku, itu adalah alat pelindung. Alat pelindung itu banyak ya, bisa helm pelindung, bisa memakai masker pelindung dan lain-lain. Jadi ini termasuk yang ini ya. 안전모 착용, jadi mengenakan helm pelindung. Berarti nomor 2 ini sesuai ya. Nomor 3, 누구든지 작업장에 들어갈 수 있습니다.
Jadi 누구든지 siapapun ya, siapapun itu bisa masuk ke tempat kerja. Padahal ini kan tulisannya 관계 자외, selain orang yang berkepentingan itu julip 금지, dilarang masuk. Jelas nomor 3 ini tidak sesuai ya. Nomor 4, 작업이 끝나면 jika selesai kerja 환기 장치를 껴야 합니다. Harus menyalakan alat pertukaran udara atau ventilator. Padahal kita itu harus menyalakannya itu ini ya, pada saat kerja saja. Kalau selesai kerja itu nggak perlu menyalakan ya. Jadi nomor 4 ini tidak sesuai. Jadi jawabannya yang sesuai itu adalah nomor 2. 보호구를 반드시 착용해야 합니다. Kita pastikan harus mengenakan ini ya, alat pelindung. Jadi jawabannya adalah nomor 2. 정답은 2번입니다. Selanjutnya yang nomor 5 ya 여러분. 다음 글을 읽고 bacalah tulisan berikut. Kemudian 내용과 같은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang sama dengan isinya. Berarti kita disuruh memilih hal yang sama dengan isi artikel yang akan kita baca di bawah ini. Mari kita bahas. 비상구는 갑작스러운 사고가 생겼을 때 빨리 밖으로 나갈 수 있도록 만들어 놓는 출입구입니다. 비상구 kita penggal dari sini. Bisangu itu adalah pintu darurat, pintu keluar darurat. Itu adalah pintu keluar yang dibuat supaya bisa keluar, menuju luar dengan cepat saat muncul kecelakaan yang tak terduga. 비상구를 나타내는 표지판은 ya papan petunjuk atau papan tanda yang menunjukkan pintu keluar darurat itu adalah 녹색, adalah berwarna hijau. 만약 건물에 화재가 발생하면, 만약 apabila, jika terjadi kebakaran di gedung, 엘리베이터를 타지 말고, kita jangan naik ya, kita jangan menaiki lift. Kemudian 비상구를 통해 밖으로 나가야 합니다. Kita harus keluar, menuju luar melalui pintu keluar darurat. 평소에 biasanya 비상구가 어디에 있는지 알아두면, biasanya jika kita tahu ada di mana pintu keluar daruratnya, 긴급 상황에서 시간을 절약할 수 있습니다. Maka kita bisa menghemat waktu di situasi yang mendesak atau situasi yang darurat. Sekarang kita pilih opsinya yang sesuai dengan isi artikel yang kita baca tadi. Yang nomor 1, 화재가 발생하면 엘리베이터로 이동해야 합니다. Jika terjadi kebakaran, kita harus bergerak atau kita harus berpindah dengan menggunakan lift. Ya, jika terjadi kebakaran kita harus bergerak atau berpindah dengan menggunakan lift. Jelas salah ya. Padahal kalau terjadi kebakaran kita harus menggunakan tangga darurat atau pintu keluar darurat ya, 비상구. Nomor 2, 비상구를 나타내는 표지판의 색깔은 다양합니다. Warna ya, warna papan petunjuk atau warna papan tanda yang menunjukkan pintu keluar darurat itu 다양합니다, itu bermacam-macam. Padahal warnanya cuma satu, yaitu adalah 녹색, warna hijau. Jelas nomor 2 ini tidak sesuai. Oke, nomor 3, 비상구는 사람들이 건물로 들어가는 출입구입니다. Pintu keluar darurat itu adalah pintu keluar masuk ya, adalah pintu keluar masuk di mana orang-orang itu pergi masuk ke dalam gedung atau ke gedung gitu. Pergi masuk menuju gedung ya. Jelas nomor 3 ini tidak sesuai ya. Nomor 4, 비상구의 위치를 알아두면, jika kita tahu letaknya pintu keluar darurat, 빨리 나갈 수 있습니다. Kita bisa keluar dengan cepat. Jadi jawabannya adalah nomor 4. 정답은 4번입니다. Sekarang kita lanjutkan yang EBS topik 듣기 ya, 여러분. Yang nomor 1, 다음을 듣고 dengarkanlah berikut ini, kemudian 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. Pilihlah jawaban yang benar pada pertanyaannya. Yang nomor 1, opsi pertama, 네, 안전모를 쓰세요. Ya, pakailah helm keselamatan. Nomor 2, 네, 안전모를 벗으세요. Ya, lepaslah helm keselamatannya. Nomor
3. 아니요, 안전모를 써야 해요. Tidak harus memakai helm pelindung atau helm keselamatan. Nomor 4. 아니요, 안전모를 벗지 마세요. Tidak, jangan melepas helm pelindung atau helm keselamatan. Coba nomor 1 kita dengarkan listeningnya, lalu kita jawab jawabannya yang nomor berapa. 1번부터 2번까지. 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 1번. 안전모를 착용할까요? 1. 네, 안전모를 쓰세요. 2. 네, 안전모를 벗으세요. 3. 아니요, 안전모를 써야 해요. 4. 아니요, 안전모를 벗지 마세요. Seperti listeningnya yang nomor 1 ya Yarbun, 안전모를 착용할까요? Kalau ada pola kalimat alkayu itu apa? Meminta saran ya. Apakah sebaiknya saya mengenakan helm keselamatan? Kalau ada orang ngomong seperti itu, berarti jawabannya nomor berapa ya Yarbun? Jadi jawabannya adalah nomor 1. 네, 안전모를 쓰세요. Ya, kenakanlah atau ya pakailah helm pelindung atau helm keselamatan. 정답은 1번입니다. Sekarang yang nomor 2 ya 여러분, yang opsi pertama, Madu 씨가 직접 설치하세요. Saudara Madu, pasanglah secara langsung. Nomor 2, 잘 보이는 곳에 설치하세요. Pasanglah di tempat yang terlihat dengan baik. Maksudnya yang kelihatan dengan baik. Nomor 3, Surika kenal TKJ ya, sampai saat selesai perbaikan 설치하세요. Pasanglah. Pasanglah sampai saat selesai perbaikan. Nomor 4, 작업을 시작하기 전에 설치하세요. Pasanglah sebelum mulai kerja. Seperti itu. Coba nomor 2 kita dengarkan listeningnya, lalu kita jawab jawabannya yang nomor berapa. 2번. 어디에 표지판을 설치할까요? 1. 마두 씨가 직접 설치하세요. 2. 잘 보이는 곳에 설치하세요. 3. 수리가 끝날 때까지 설치하세요. 4. 작업을 시작하기 전에 설치하세요. Arti listeningnya yang nomor 2 ya 여러분. 어디에 표지판을 설치할까요? Alkayo ya sebaiknya memasang papan tandanya atau papan petunjuk simbolnya itu di mana? Jadi jawabannya itu yang nomor berapa ya Bu? Sebaiknya masangnya di mana? Jadi jawabannya adalah yang nomor 2. 잘 보이는 곳에 설치하세요. Pasanglah di tempat yang terlihat dengan baik. 정답은 2번입니다. Sekarang yang nomor 3 ya 여러분, 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? Dua orang sedang berbicara tentang apa? Nomor 1, 시설 관리, pengelolaan fasilitas. Nomor 2, 업무 평가, itu adalah penilaian kata 업무 itu adalah pekerjaan, penilaian pekerjaan. Nomor 3, 안전수칙, itu adalah aturan keselamatan. Nomor 4 itu adalah 작업 시간, itu adalah jam kerja. Nomor 3 kita dengarkan listeningnya, lalu kita jawab jawabannya yang nomor berapa. 3번. 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 산소가 얼마나 있는지 자주 확인하도록 하세요. 알겠습니다. 산소가 부족하면 작업을 중단하도록 하겠습니다. Arti listeningnya yang nomor 3, 산소가 얼마나 있는지 자주 확인하도록 하세요. Jadi oksigennya ada berapa? 자주 확인하도록 하세요. Usahakanlah supaya
sering mengeceknya. 알겠습니다. Saya mengerti. 산소가 부족하면 jika oksigennya kurang, 작업을 중단하도록 하겠습니다. Saya akan berusaha supaya menghentikan atau menyetop pekerjaan. Ya. Nomor 3, dua orang ini sedang berbicara tentang apa? Jadi jawabannya adalah 안전수칙 ya punya. Jadi peraturan keselamatan. Oke, 정답은 3번입니다. Selanjutnya yang nomor 4 ya 여러분. 다음을 듣고 dengarkanlah berikut ini. Kemudian 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang paling benar sebagai perkataan yang berkesinambungan atau yang berhubungan. Nomor 1. 그럼 빨리 지워야겠네요. Kalau begitu, ya, pastinya harus membereskannya secepatnya ya. Ya, kalau begitu harus membereskan atau membersihkannya secepatnya ya. Nomor 2. 그럼 나중에 다시 올게요. Kalau begitu, ya, 나중에 nanti saya akan datang lagi. Nomor 3. 그럼 잠깐 쉬었다가. Kalau begitu, ketika saya telah istirahat sebentar, saya akan melakukannya. Nomor 4. 그럼 보호구를 착용하겠네요. 그럼 보호구를 착용해야겠네요. Kalau begitu, pastinya harus mengenakan alat pelindung ya, seperti itu. Jadi nomor 4 kita dengarkan listeningnya, lalu kita jawab. Jawabannya yang nomor berapa? (4번) 다음을 듣고 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. 높은 곳에서 작업할 때는 떨어지는 사고가 날 수 있어요. 1. 그럼 빨리 치워야겠네요. 2. 그럼 나중에 다시 올게요. 3. 그럼 잠깐 쉬었다가 할게요. 4. 그럼 보호구를 착용해야겠네요. Arti listeningnya yang nomor 4 ya 여러분. 높은 곳에서 작업할 때는 saat bekerja di tempat yang tinggi, 떨어지는 사고가 날 수 있어요. Bisa terjadi kecelakaan terjatuh. Jadi nomor 4 ini jawabannya nomor berapa ya 여러분 ya? Jadi yang ada hubungannya itu yang nomor berapa? Jadi jawabannya adalah 그럼 보호구를 착용해야겠네요. Kalau begitu, ya, harus mengenakan alat pelindung ya, seperti itu. 정답은 4번입니다. Selanjutnya yang nomor 5 ya 여러분. 남자가 이어서 할 행동은 무엇입니까? Jadi kita panggil dari si 행동 itu tindakan yang dilakukan seterusnya oleh laki-laki itu apa? Nomor 1, 커피를 마십니다. Minum kopi. Nomor 2, 환기 장치를 켭니다. Itu menyalakan alat pertukaran udara atau menyalakan ventilator. Nomor 3, 혼합 작업을 시작합니다. Memulai bekerja mencampur. Nomor 4, 작업복으로 갈아입습니다. Itu mengganti pakaian dengan pakaian kerja. Nomor 5 kita dengarkan listeningnya lalu kita jawab jawabannya yang nomor berapa. 5번. 남자가 이어서 할 행동은 무엇입니까? 오늘은 화학 물질을 혼합하는 작업을 할 거예요. 작업복으로 갈아입으셨지요? 네. 그런데 작업장에서 커피를 마셔도 돼요? 아니요. 음식물은 안 돼요. 그리고 작업 시작하기 전에 환기 장치부터 켜도록 하세요. 알겠습니다. Arti listeningnya yang nomor 5 ya 여러분. 오늘은 화학 물질을 혼합하는 작업을 할 거예요. Jadi hari ini kemungkinan akan bekerja mencampur bahan kimia. 작업복으로 갈아입으셨지요? Kamu telah mengganti pakaian dengan pakaian kerja kan? Lalu yang laki-laki menjawab, 네,
그런데 작업장에서 커피를 마셔도 돼요. Ya, akan tetapi di tempat kerja, apakah boleh juga minum kopi? 아니요, tidak. 음식물은 안 돼요. 마kan dan minum itu tidak boleh. 그리고 작업 시작하기 전에, kemudian sebelum mulai kerja, 환기 장치부터 켜도록 하세요. Usahakanlah supaya menyalakan mulai dari alat pertukaran udara atau ventilatornya. 알겠습니다. Saya mengerti. Jadi, tindakan yang dilakukan seterusnya oleh laki-laki ini itu apa? Jadi jawabannya adalah nomor 2 ya, yang dilakukan pertama kali adalah menyalakan alat pertukaran udara atau menyalakan ventilatornya. 정답은 2번입니다. Oke, 여러분, berarti kita sudah sampai di bab 54 ya. Nanti di pertemuan selanjutnya kita melanjutkan bab selanjutnya, yaitu di bab 55. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.